Halo guys, apa kabar kalian lagi? Selamat datang lagi di PK Card Trading aku, konten pilih kartu aku ini. Nah kali ini sekali lagi aku akan ngebahas energi minggu ini sih sebenarnya. Jadi dari tanggal 6 September sampai tanggal 12 September. Ya, dari 6 September sampai 12 September 2021. Jadi aku akan bacain energi kalian, singkat aja, ini nggak akan lama-lama, paling kayak cuma 5 menit gitu. Oh ya, sama kalau misalnya kalian nemu reading ini di minggu yang tanggalnya bukan yang aku sebutin itu, berarti emang energi kalian cocok sama, maksudnya energi kalian minggu itu cocok sama energi yang aku bacain di reading kali ini gitu. Nah terus buat kalian yang belum pernah lihat pick a card reading kayak gini, konten pilih kartu kayak gini sebelumnya, intinya kalian cuma pilih ini pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Kalian lihat kalian lebih tertarik ke yang mana, kalian bisa meditasi dulu atau bisa merenung. Pokoknya intinya adalah kalian bikin kalian serileks mungkin, pikiran kalian serileks mungkin, kalian lihat kalian lebih cocok ke yang mana, kalian ngerasa lebih tertarik ke yang mana, nanti kalian pilih. Terus di timestamp itu aku udah nyediain linknya, jadi kalian bisa langsung nonton reading file yang kalian pilih itu gitu. Oke, nggak usah banyak-banyak sambutannya. Langsung aja see you di reading kartu kalian. Halo file 1, jadi nggak usah pakai lama-lama. Kita sekarang punya, goyang-goyang. Jadi kita sekarang punya Oracle card sama punya Tarot card. Kita dapat Clean It Up, By the Book, sama Regeneration. Terus untuk Tarotnya kita dapat Page of Pentacles, King of Pentacles, Two of Cups, The Devil, sama King of Swords. Nah jadi energi keseluruhan dari sini adalah minggu ini kalian tuh pegang kendali atas apa hal yang masih mau kalian simpan sama apa yang mau kalian buang. Jadi ini waktu yang bagus, bukan waktu yang bagus. Siapa aku buat bilang waktu yang bagus? Kapanpun bisa jadi waktu yang bagus. Tapi intinya adalah energi kalian tuh lagi kuat untuk ngelihat apa yang, misalnya gini, ada beberapa aspek di dalam hidup kalian. Ada beberapa aspek di dalam hidup kalian yang bisa kalian lihat lagi efeknya ke kalian kayak gimana. Kayak misalnya mungkin ada satu kebiasaan, ada satu hal profesional yang kalian lagi usahain, lagi bisnis atau kerjaan kalian atau apapun itu, atau bisa juga hubungan asmara, hubungan pertemanan, hubungan sama keluarga kalian, hubungan sama diri kalian sendiri, karakter kalian yang ada di dalam diri kalian. Pokoknya intinya kalian pegang kuasa atas itu semua. Kalian lihat apa yang masih bisa kalian lanjutin, apa yang udah waktunya kalian tinggalin, terus kalian mulai yang baru. Intinya itu, kayak kalian lihat dari satu-satu hal. Mungkin bisa jadi juga kebiasaan kalian. Misalnya kalian ngelihat nih kebiasaan kalian biasanya mungkin kalian biasa mandi jam 7 pagi. Nah, kalian lihat mandi jam 7 pagi itu bikin kalian ngerasa kayak apa, efeknya ke kalian tuh kayak apa. Nanti kalau misalnya dari habit-habit kalian itu, dari kebiasaan kalian itu kalian track, terus kalian lihat yang kalian ngerasa udah nggak sesuai sama kalian tuh yang mana gitu, yang perasaan kalian nggak gitu bagus waktu ngerasain itu tuh apa gitu. Kebiasaan apa aja kalian lihat itu masih perlu atau enggak. Kalau misalnya enggak, mungkin kalian bisa buang itu dan kalian tanemin sesuatu yang lebih bagus lagi, sesuatu yang bisa bikin kalian lebih puas lagi, yang bikin kalian gak ngerasa tertuntut untuk tetap ngejalanin itu, kayak gitu-gitu. Bisa juga, ini bisa berlaku buat apapun. Jadi intinya kalian lihat aja apa yang masih bisa ngasih rasa puas di dalam diri kalian, apa yang masih bisa diusahain untuk jadi diri kalian lebih baik lagi, atau apa yang masih bisa apa ya apa yang masih bisa tapi ingat, itu semua kalian lakuin atas dasar jiwa kalian, atas dasar kepuasan diri kalian, bukan atas dasar ego. Jadi di dalam diri kita itu pasti kan ada ego tuh dimana kita dimana kita melakukan sesuatu atas dasar ketakutan gitu loh.
Nah, jadi ini yang Devil ini mau bilang, kalian lihat lebih dalam lagi semua aktivitas yang kalian lakuin, semua kerjaan yang kalian lakuin, semua bisnis yang kalian jalanin, semua hubungan yang kalian jalanin, itu kalian lihat lagi. Semua karakter yang kalian simpan, kalian lihat lagi, ini semua tuh kalian lakuin berdasarkan rasa takut atau berdasarkan fulfillment, berdasarkan apa sih namanya, kepuasan hati kalian gitu. Kalaupun kalian ada sesuatu yang kalian buang, yang kalian rasa udah nggak cocok buat kalian, tapi kalian ngerasa terlalu sayang untuk ngebuang, nanti kalau misalnya kalian percaya akan ada sesuatu yang datang yang lebih baik lagi, itu pasti akan ada sesuatu yang datang lagi, karena kesempatan tuh pasti akan muncul terus, asal kita selalu mau lihat, asal kita selalu mau lebih kenal diri kita sendiri. Jadi kita tahu kesempatan mana yang cocok buat kita, kesempatan mana yang cocok untuk kita tinggalin aja gitu. Terus yang terakhir ini ada pesan dari alam semesta. Oh ya, ini lupa ditaruh. Ya, terakhir ada pesan dari alam semesta dari Archangel Azrael. Comfort, I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Nah, jadi itu, apapun yang kalian rasa kalian udah gak puas, apapun yang kalian rasa ini malah cuman bikin kalian capek, apapun dari dalam hari-hari kalian, ini waktunya untuk ngebersihin itu semua. Dan kalian tuh akan selalu ditemani, apapun yang kalian bersihin itu pasti akan selalu digantiin sama sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang lebih cocok buat kalian, sesuatu yang lebih memuaskan untuk hati kalian, kayak gitu. Dan kalian tuh gak pernah sendiri, kalian gak pernah nyari sesuatu sendiri, kalian gak pernah ngebangun sesuatu sendiri, kalian gak akan pernah ditinggalin sendiri untuk bikin sesuatu, untuk kalian bertahan hidup. Kalian selalu punya penjagaan dari alam yang lebih tinggi, kalian punya Tuhan kalau itu kepercayaan kalian, kalian punya malaikat di sekitar kalian. Kita selalu punya penjagaan dari alam yang lebih tinggi itu, asal kita mau minta dan kita mau berusaha, dan kita yakin sama kemampuan kita untuk mewujudin itu semua gitu. Oke, segitu aja readingnya. Makasih banget ya udah dengerin. Good luck selalu di minggu ini. Kalau kalian suka atau resonate bisa di like, atau ya kalau kalian suka atau kalian ngerasa resonate bisa di like, subscribe channel aku kalau belum, share ke teman-teman kalian yang kalian rasa bakalan terbantu di dalam hari-harinya dari konten-konten kayak gini, atau bakalan nikmatin konten-konten kayak gini, apapun itu. Atau kalian mau share pengalaman minggu lalu kalian bisa ngelihat reading aku minggu lalu, apa itu resonate atau enggak sama minggu kalian yang kalian jalani itu. Apapun itu yang mau kalian share, aku akan selalu senang dengar cerita-cerita kalian. Oke, good luck selalu, see you in the next reading. Bye-bye. Halo Pak 2. Jadi sekarang gak usah banyak basa-basi, kita akan langsung mulai ke readingnya. Dan ini juga gak akan panjang, paling cuma sekitar 5 menit gitu. Sekarang kita punya oracle card sama punya tarot card. Untuk oracle kita dapat building blocks, conflict and chaos and conflict, kebalik. Sama time to go nih, kalau misalnya mantul lampunya. Terus untuk tarotnya kita dapat Seven of Pentacles, The Fool, Six of Pentacles, Page of Wands, sama Eight of Cups. Nah, jadi langsung aja overall dari sini semua adalah mungkin ada sesuatu yang lagi kalian kerjakan, yang udah lama kalian kerjakan, tapi kalian selalu ngerasa kayak ada irk gitu di dalam diri kalian, yang kayak kalian tuh ngerasa udah gak bebas lagi, kalian ngerasa kayak di dalam satu kerjaan itu, di dalam satu apapun yang lagi kalian bangun itu, mau soal hubungan, mau soal bisnis, mau soal kerjaan, mau soal hubungan itu tadi bisa jadi hubungan asmara sama pertemanan kalian, sama rekan kerja, apapun itu, bahkan sama hubungan diri kalian sendiri, sama satu karakter kalian yang mau kalian bangun. Ini energinya mirip sama PAL 1, tapi kalau ini tuh lebih kayak dimana kalian ngerasa ngerasa kalian tuh udah banyak yang kalian bangun, tapi kalian belum udah banyak banget yang kalian bangun, tapi kalian tuh ngerasa kayak cuman kalian ngasih aja terus gitu loh. Iya, mirip sih sama PAL 1 overall. Nah, terus kalian ngerasa juga mungkin udah mulai ngerasa kalau drive kalian, kayak sesuatu yang bikin kalian untuk terus fight itu lama-lama kayak udah hambar aja gitu loh. Maksudnya kayak udah nggak berasa, kalian cuman kayak ngasih segala sesuatu, ngasih usaha apa segala macam, itu cuman kayak
kewajiban kayak kalian ngasih itu jadi kayak cuman sebagai robot. Akhirnya kalian kayak nggak naruh jiwa kalian di situ, kalian jadi nggak bebas jadi diri kalian, dan ini waktunya untuk pergi. Ya, aku nggak mau nyaranin, aku nggak mau ngasih, bukan apa ya, aku nggak mau ngarahin ke kalian ke satu arah, tapi seenggaknya kalian bisa coba lihat hal lain. Maksudnya nggak usah serta merta langsung bikin keputusan pergi atau berhenti dari ngelakuin sesuatu, tapi kalian bisa ngelihat sesuatu dari hal lain. Apapun yang bisa kalian usahain lagi selain yang lagi kalian usahain ini, kalian bisa nyari drive kalian di hal-hal lain. Kayak misalnya kalian nyoba belajar bikin karya seni, bikin seenggaknya ngelukis, atau mulai healing. Apapun itu, banyak aktivitas yang bisa kalian lakuin yang bisa kayak pick interest kalian gitu lagi. Misalnya ini kalian tetap butuh untuk menjalankan kehidupan kalian, tapi kalau misalnya kalian bisa ngelihat kayak hal lain yang mungkin ternyata itu nanti kalau misalnya kalian lihat lebih dalam lagi, kalau misalnya kalian pelajarin lagi, siapa tahu itu bisa bisa kalian bisa ngelihat kayak ada kepuasan lain yang terpenuhi dari dalam diri kalian kalau kalian menjalani hal lain itu, gitu. Pokoknya intinya sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa dijalani untuk in time kalian jenuh sama yang ini, kalian kayak udah hambar sama yang ini, seenggaknya ada sesuatu yang bisa bikin kalian terus fighting dulu sampai nanti kalian lihat nih, ini masih bisa kalian jalani atau enggak, atau ini yang kalian hal baru yang kalian baru temuin ini bisa kalian bawa seterusnya atau enggak, atau ya cuman jadi sampingan, atau apapun itu, gimana pertimbangan kalian aja gitu. Itu pokoknya kalian lihat dulu, kalian pelajarin dulu ya, gitu intinya. Kalian lihat dulu, kalian pelajarin dulu, kalian analisis nih yang ini kalian masih butuh atau enggak, atau kalian udah waktunya emang kalian pindah. Manusia itu berubah, nggak ada yang salah sama yang namanya pindah. Kebutuhan kita tuh pada akhirnya akan terus meningkat gitu loh. Kebutuhan kita akan terus meningkat, kebutuhan kita akan selalu nambah, akan selalu berganti. Mungkin yang tadinya kita butuh ternyata sekarang kita udah nggak butuh, dan itu semua nggak apa-apa. Karena adanya kebutuhan kita yang meningkat itu, pada akhirnya kita belajar untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih mengenal sama diri kita sendiri gitu intinya. Jadi nggak ada yang salah sama perubahan. Kalau misalnya kalian mau berubah, lakukanlah, tapi ingat, jangan lakukan sesuatu berdasarkan keinginan hati kalian, berdasarkan kepuasan hati kalian, jangan berdasarkan ego. Jadi kan kita tahu nih, di dalam tubuh kita ada yang namanya ego. Ego itu ngarahin kita untuk ngelakuin sesuatu atas dasar ketakutan. Nah, jadi kalian jangan mempelajari hal baru ini, jangan ngelihat hal baru ini atas dasar ketakutan kalau kalian akan kehilangan diri kalian di sini gitu loh. Jadi kalian lihat ini semata-mata untuk kepuasan hati kalian. Jadi bukan dalam artian kabur, tapi kalian untuk ngebuka pandangan kalian akan sesuatu hal yang baru kayak gitu. Nah, terus terakhir ada pesan dari alam semesta untuk kalian minggu ini, creative writing. Nah, ini juga bisa dicoba dari Archangel Gabriel. Make time to write down your thoughts in a journal or pen an article or book. Jadi intinya adalah kalian dianjurin untuk bikin jurnal kayak hal-hal apa aja yang kalian mau lakuin, atau seenggaknya yang paling kecil kayak hal-hal apa aja yang kalian rasain, perasaan kalian sejujur-jujurnya, tanpa rasa malu, tanpa rasa apapun. Kalian nggak perlu malu sama diri kalian sendiri, sama yang di atas. kalau itu kepercayaan kalian. Pokoknya intinya kalian nggak perlu malu, kalian tulisin semua perasaan kalian. Nanti kalian tahu ke arah mana kalian akan melangkah, ke arah mana kalian harus mencari sesuatu yang baru itu, gitu intinya. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah dengerin prediksi singkat ini. Kalau kalian like atau resonate, kalau kalian suka atau resonate sama apa yang aku omongin ini, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu, atau bakalan termotivasi, atau bakalan
menikmatin seenggaknya konten-konten kayak gini. Terus kalau misalnya, oh ya, jadi kan minggu lalu juga aku ngelakuin reading kayak gini. Nah, itu bisa di-share juga pengalaman kalian, apa resonate atau enggak sama diri kalian, apa yang aku omongin itu. Gitu, di comment box. Ya, kalian bisa komen apapun, sharing pengalaman kalian, sharing gimana minggu ini buat kalian. Selalu bakalan asik untuk baca cerita orang, untuk sharing cerita sama satu sama lain, berbagi pengalaman. Jadi kayak kita nggak sendiri menghadapi dunia ini, kayak gitu. Oke, good luck selalu dalam minggu kalian, dalam hari-hari setelahnya. Ya, dadah, see you in the next reading. Halo 3. Nah, jadi reading ini nggak akan lama-lama, paling kayak cuma sekitar 5 menit gitu. Benar-benar singkat kayak reading minggu lalu kalau kalian belum lihat. Jadi, kita punya 3 oracle card sama punya 5 tarot card. Untuk oracle cardnya kita punya New Life, Imagine, sama ini Yin. Kalau misalnya tadi cahayanya terpantul. Terus untuk tarot cardnya kita punya Nine of Cups, King of Cups reverse, Ten of Swords reverse, Justice reverse, sama Knight of Pentacles reverse. Nah, jadi intinya adalah kalian lagi ngebangun sesuatu. Kalian lagi ngejar satu hidup dimana kalian ngerasa puas, kalian ngerasa baru lagi. Bentar. Goyang-goyang terus. Intinya kalian adalah ngejar dimana kalian bisa ngejar hidup dimana kalian bisa fulfilled, gimana kalian bisa terbebas dari apapun yang lagi ngebebanin kalian di hidup kalian saat ini. Kalian pengen terlahir baru lagi, dan itu kalian udah ngusahain itu, dan itu juga lagi ngebangun gitu loh. Maksudnya itu lagi ngebangun apapun yang lagi kalian bangun itu lagi ngebangun dirinya sendiri untuk kalian. Jadi intinya adalah minggu ini mungkin selama ini kita juga terlalu banyak pikiran, kayak aku udah usaha semampu aku gitu loh, aku udah usaha apapun yang aku bisa, tapi kenapa itu nggak datang, kenapa banyak pikiran kayak kenapa sampai sekarang pun apa yang aku mau ini belum terwujud. Ini bisa jadi kayak bisnis, bisa jadi soal pekerjaan yang kalian mau, soal karakter yang mau kalian bangun di dalam diri kalian, bisa soal hubungan, asmara, pertemanan, rekan kerja, apapun itu. Pokoknya apapun yang kalian bangun itu kalian banyak pikiran, kenapa ini nggak kebangun-bangun, kenapa aku kayak belum tumbuh-tumbuh, kenapa kayak apapun yang lagi aku wujudin ini kayak nggak nunjukin tanda-tanda pertumbuhan. Apapun itu, intinya minggu ini waktunya kalian untuk bersabar aja. Kalian terus bayangin kalau kalian udah punya hidup itu, kalian udah punya segala sesuatu yang mau kalian wujudin itu. Kalian terus bayangin aja rasanya kayak apa. Kalian program diri kalian sendiri seakan-akan kalian udah punya itu, kalian udah punya kalian udah punya kehidupan itu. Intinya kalian rasain gimana rasanya kalau kalian udah berdiri di kehidupan itu. Kalian lingkupi diri kalian sama perasaan itu, dan itu akan pada akhirnya itu akan kalian terima sendiri gitu. Hasil apapun yang kalian lagi usahain itu akan kalian terima di waktu yang tepat. Semua itu akan terungkap di waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk kalian. Mungkin kalian sekarang terburu-buru karena kalian takut kalian nggak bikin perkembangan, kalian takut apapun yang kalian usahain ini ternyata kayak in vain gitu, maksudnya percuma-cuma. Aku wajar banget ketakutan itu ada, karena itu manusiawi. Kita hidup di dunia ini dimana kita juga diburu-buru sama hidup gitu loh. Kita juga butuh gitu loh hal-hal itu mungkin. Tapi mungkin ini akan pelan untuk kalian, maksudnya terwujudnya buat kalian mungkin akan pelan, gak sesuai sama waktu yang kalian harapin gitu, tapi itu akan terungkap sendiri juga pada waktunya. Jadi kalian tunggu aja, kalian terus bayangin kalau misalnya kalian udah dapet apa yang kalian mau itu, kalian terus rasain perasaannya, dan pada akhirnya itu akan dan sekarang pun kalian juga udah banyak menerima hasil mungkin, tapi enggak langsung kayak yang brok, apapun yang kalian mau itu langsung sekaligus. Mungkin kayak sedikit itu kalau misalnya kalian mau coba rasain, kalian coba
lihat di dalam diri kalian perkembangan apa aja yang udah kalian dapat dari progres, kayak sekecil apapun yang udah kalian dapat dari apa yang mau kalian wujudin ini, mungkin itu akan mulai berasa gitu loh dikit-dikit, sampai akhirnya nanti itu akan numpuk jadi sesuatu yang besar kalau kalian udah bisa kayak apa sih namanya, mensyukuri keberhasilan kecil yang kalian dapat itu. Nah, terus terakhir ada pesan dari alam semesta untuk kalian minggu ini. Dan goyang-goyang lagi. Oke, kita dapat Crystal Clear Intention dari Archangel Michael. Michael kan? Blur. Ya, yeah. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Nah, mungkin apapun yang kalian mau ini, apapun yang kalian harapin ini, mungkin kalian kayak ngerasa kayak worn out, kayak udah capek, masih worth it gak sih aku untuk percaya hal-hal kayak gini gitu loh, untuk percaya kalau ini akan terwujud, masih worth it gak sih aku percaya buat masih worth it gak sih aku buat percaya sama kemampuan aku sendiri ngewujudin kayak gini. Wajar banget ada perasaan-perasaan kayak gitu, tapi Archangel Michael ini mau kalian untuk tahu ini akan terwujud selama kalian benar-benar fokus, kalian terus ngebayangin kalau kalian udah dapet ini, manifestasi itu terus ke dalam kehidupan kalian. Ingat law of attraction, jadi apapun yang kalian, energi yang kalian pancarkan itu yang akan kalian dapetin juga. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian udah dapet hal yang kalian mau ini, itu akan pelan-pelan masuk ke dalam hidup kalian akan pelan-pelan diarahin, kalian akan dapat arahan kemana kalian harus melangkah, apa yang harus kalian usahain, kayak gitu. Itu mungkin pelan nggak sesuai sama pace yang kalian mau gitu, tapi itu akan berjalan terus gitu loh, itu akan ngebangun terus, kalian akan terus menerima sedikit-sedikit gitu. Jadi syukuri apa yang ada, kalian terus fokus ke tujuan kalian, dan pada akhirnya kalian akan sampai ke sana gitu. Sip, segitu aja yang mau aku omongin. Kalau misalnya resonate atau kalian suka, bisa di like video aku, subscribe channel aku kalau belum, share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini, atau bakalan dapat pencerahan sama konten-konten kayak gini. Terus kalau misalnya kalian udah nonton video aku yang minggu lalu, apa sih namanya, reading aku minggu lalu, terus kalian ngerasa resonate atau kalian ngerasa kayak enggak, ini kurang cocok, atau kalian ada yang kalian ubah dari situ, atau apapun itu, sharing pengalaman kalian boleh juga di comment section. Aku akan selalu senang untuk ngebaca satu-satu cerita dari kalian, dan aku yakin juga banyak orang yang senang dengar cerita-cerita orang, dan sharing itu juga asik harusnya. Tergantung orangnya juga sih. Oke, gitu aja. Makasih banget udah dengerin. See you in the next reading. Dadah, bye bye. Halo Pak 4, ketemu lagi di reading kali ini. Jadi reading kali ini gak akan panjang, kita kayak cuman punya 3 oracle card sama 5 tarot card ini, sama 1 kartu saran. Nanti jadi kayaknya ini bakalan kayak cuman 5 menit. Dari tadi sih kayak cuman 5 menitan, 6 menit, 7 menit, 5 menit kayak gitu. Nah, langsung aja kita jadi dapet TikTok All That Glitter, sama ini kalau nggak kelihatan di kamera karena cahayanya mantul, To Be Fair. Ini energinya kayak Libra. Terus kita untuk tarotnya dapat 3 of Cups, 5 of Pentacles, berapa ini? 8 of Swords, sama Page of Swords, sama 4 of Wands reverse. 8 of Swords-nya juga reverse. Oke, jadi overall kita dapat ada sesuatu yang benar-benar nangkep itu kalian banget. Maksudnya kayak nangkep interest kalian banget. Kayak kalian pengen banget jadi orang kayak gini. Kalian ada satu idola, atau kalian ada satu tujuan yang benar-benar kayak blink banget buat kalian gitu loh. Maksudnya ada satu yang kalian benar-benar kayak pengen banget nih jadi orang kayak gini, pengen banget punya hubungan kayak gini, pengen banget punya kerjaan kayak gini. Intinya ada satu yang benar-benar kalian idolain banget, kalian jadiin itu tujuan kalian jadiin itu goal kalian, dan itu kayak rasanya tuh kayak bintang gitu loh, kayak kalian mau ngejar bintang gitu. Itu sesuatu itu terus bersinar, dan itu benar-benar yang kayak wing 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 gitu. Itu benar-benar kayak yang kalian ngerasa kayak terpanggil banget sama tujuan itu, kalian terpanggil untuk kayak bekerja keras untuk capai tujuan itu, kalian terpanggil untuk melakukan apapun gitu, kayak atau misalnya kayak ada hal-hal yang bisa kalian lakuin dengan cepat kayak gitu-gitu tuh kalian
pengen banget dapetin sesuatu hal ini, dan kalian tuh ngerasa kayak terburu-buru, kalian ngerasa kayak waktu kalian itu nggak cukup untuk sampai itu, atau kalian ngerasa kayak terlalu jauh, terlalu lama waktu yang bakalan kepake untuk sampai ke satu tujuan itu. Tapi kalian benar-benar pengen banget nih, iya gitu, kalian benar-benar pengen banget nih, tapi kalian ngerasa aduh gimana ya, nanti kelamaan aku keburu tua atau apa kayak gitu untuk sampai ke satu tujuan itu. Sampai akhirnya sekarang kayak kalian tuh cuman kayak wondering gitu loh, kayak cuman kayak bingung mau jalan kemana untuk sampai tujuan itu, padahal sebenarnya tujuan itu tuh ada buat kalian gitu loh. Itu ada di depan mata kalian selalu, cuman kalian kayak, ini aku bukan nyalahin kalian atau apa, karena ini wajar banget, aku pun juga pernah ada di titik ini. Kalau kita udah ada satu tujuan, dan aku tahu society, kehidupan masyarakat kita sekarang tuh kayak menuntut kita untuk cepat berkembang, untuk cepat mapan misalnya, atau cepat misalnya cepat nikah, cepat apa. Pokoknya intinya kehidupan masyarakat kita tuh menuntut kita untuk cepat dalam segala sesuatu. Iya kan? Cepat dapat kerjaan, cepat ya apapun itu. Cepat lulus, apapun itu. Pokoknya intinya kita tuh dituntut untuk terus cepat, dan itu wajar kalau kita ngerasa tertuntut. Tapi rasa terburu-buru itu cuman bikin kalian kayak cuman bikin kita kayak muter-muter gitu, sibuk muter-muter, tapi sebenarnya nggak ada tujuan kita ada nih, kayak si Five of Pentacles ini, tujuan kita tuh ada di sini, tapi kita tuh kayak cuman muter-muter di sekitarnya gitu, karena apa, kita tuh terlalu sibuk sama pikiran kayak aduh waktunya udah tinggal dikit, aduh waktunya udah tinggal ini, kayak gitu-gitu, sampai akhirnya jawaban yang ada di dekat kita pun kita nggak lihat, karena banyaknya pikiran-pikiran yang ditanamin orang-orang itu ke kita. Gimana cara yang ngatasin itu semua? Kalian in touch sama diri kalian sendiri, kalian timbang-timbang di dalam diri kalian sendiri, apa yang benar-benar dari dalam diri kalian, apa yang itu dari orang lain, apa rasa tertuntut itu tuh apa sebenarnya gitu. Kalian benar-benar kenalin lebih dalam lagi, kalian cari tahu lagi dari masing-masing pedang itu, kalian nih dari masing-masing pedang yang ada di sekitar kalian ini, itu kalian lihat satu-satu gitu loh. Jadi kayak misalnya pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kalian bisa kalian tulis sampai akhirnya kalian kenalin satu-satu, ini tuh asalnya dari mana, kenapa ini bisa ngefek ke kita, kayak gitu. Pikiran-pikiran itu kalian tulis semua sampai akhirnya kalian tuh ketemu sesuatu yang clear, kalian ngelihat semua pikiran-pikiran itu dengan lebih clear, dan pada akhirnya jawaban gimana kalian bisa sampai ke sini itu muncul sendiri buat kalian. Kenapa kalian selama ini ngerasa itu terlalu jauh, tujuan itu terlalu jauh, terlalu lama? Karena ada pikiran itu gitu, ada pikiran kalau itu terlalu lama di dalam diri kalian. Tapi kalau misalnya kalian analisis lagi, kenapa kalian ngerasa itu terlalu lama? Emang langkah-langkah apa aja sih yang harus kalian tempuh untuk sampai ke situ? Nanti jawaban itu akan muncul sendiri untuk kalian. Gimana cara yang lebih enak untuk dijalanin, gimana cara yang mungkin lebih cepat untuk dijalanin, kita nggak tahu, tapi semua itu udah ada waktunya sendiri untuk kita. Pokoknya intinya gimana caranya kita bikin semua ini nyaman untuk dijalanin, semua ini rasanya kayak rumah untuk dijalanin sama kita gitu. Jadi kita nggak terburu-buru sama masyarakat, kita nggak terburu-buru sama ketakutan kita ngejalanin ini sesuai sama pace kita, sesuai sama kecepatan kita sendiri, sama cara kita sendiri. Itu kalian bikin harmonisasi aja antara apa yang orang lain bilang sama apa yang ada di dalam hati kalian, gimana keinginan kalian gitu. Terus terakhir ini ada saran dari alam semesta untuk kita minggu ini, prosperity dari Archangel Ariel. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. Kebutuhan material kalian akan terpenuhi selama kalian mengikuti intuisi kalian dan menarik itu ke dalam realita kalian. Nah, jadi apapun yang kalian mimpiin itu, apapun yang kalian impiin ini, all that glitters ini semua akan tercapai kalau kalian benar-benar fokus sama hal-hal yang penting, dan nggak terrecoki sama hal-hal yang ini, pedang-pedang yang nggak penting ini, yang sebenarnya itu cuma bakalan memperlambat kalian. Semua kebutuhan material kalian itu akan terpenuhi pada akhirnya. Semua apapun
apapun yang kalian butuhin, apapun yang kalian mimpiin itu akan muncul di kehidupan kalian. Kayak gitu. Ya, pokoknya percaya sama intuisi kalian. Kalau misalnya kalian belum kenal sama intuisi kalian, kenalan dulu. Selalu ada caranya yang paling cocok untuk kalian. Kalau kalian minta, kalian akan dibimbing. Itu yang aku tahu. Gitu. Segitu aja yang aku sampaikan. Ini 7 menit kayaknya yang paling lama di antara yang lain. Oke. Intinya kalau kalian suka atau kalian resonate, bisa di-like, bisa di-like videonya, subscribe channel aku kalau belum, di-share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa butuh untuk denger ini, konten-konten kayak gini, yang bakal nikmatin konten-konten kayak gini. Sama kalau misalnya kalian ada cerita-cerita soal minggu ini, kayak apa sih namanya, soal minggu kemarin ini, highlight di minggu kemarin kalian, atau kalian misalnya udah nonton prediksi aku yang minggu lalu, terus kalian ngerasa ada yang resonate, ada yang terwujud, atau ada yang kayak, oh ini waktu itu harusnya terjadi kayak gini tapi aku ngelakuin sesuatu yang lain, jadi yang terjadi kayak gini, atau apapun itu yang mau kalian sharing, apapun itu yang mau kalian ceritain, bakalan selalu asik untuk dengerin cerita orang atau baca cerita orang kalau kalian share di komen gitu ya. Oke, see you later. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Bye bye.